Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Asalin Mustin, NIM 241811004, mata kuliah Makroekonomi Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Konsumsi. Yang pertama yaitu memahami perilaku konsumen. Konsumsi adalah satu-satunya tujuan akhir dari semua produksi, menurut Adam Smith. Adam Smith, seorang ekonom dan filsuf asal Skotlandia, sering dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Karyanya yang paling terkenal, The Wealth of Nations, tahun 1776, memberikan dasar bagi banyak teori ekonomi yang masih relevan hingga saat ini. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pemikiran Adam Smith. Yang pertama, konsumsi sebagai tujuan produksi. Dalam pandangan Adam Smith, konsumsi adalah tujuan akhir dari semua produksi. Artinya, semua aktivitas ekonomi, termasuk produksi barang dan jasa, pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, tangan tak terlihat. Smith memperkenalkan konsep tangan tak terlihat yang menjelaskan bagaimana individu yang mengajar kepentingan pribadi, mereka dapat secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pasar bebas, ketika individu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka, mereka juga menciptakan nilai bagi orang lain. Selanjutnya, pembagian kerja. Smith juga menekankan pentingnya pembagian kerja dalam meningkatkan efisiensi produk. Dengan membagikan tugas-tugas dalam proses produksi, produktivitas dapat meningkat yang pada gilirannya dapat menurunkan harga dan meningkatkan konsumsi. Yang keempat, pasar. Smith percaya bahwa pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah adalah cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya. Ia berargumen bahwa persaingan di pasar akan mendorong inovasi dan efisiensi yang menguntungkan konsumen. Pemikiran Adam Smith telah membentuk dasar bagi banyak teori ekonomi dan masih menjadi referensi penting dalam studi ekonomi hingga saat ini. Karyanya memberikan wawasan tentang bagaimana perilaku konsumen dan dinamika pasar saling berinteraksi dalam ekonomi. Selanjutnya, John Maynard Keynes dan fungsi konsumsi. Dugaan Keynes. Dugaan Keynes merujuk pada teori dan asumsi yang dikemukakan oleh John Maynard dalam karyanya yang terkenal yaitu The General Theory of Employment, Interest, and Money, tahun 1936. Berikut adalah beberapa dugaan utama yang diusulkan Keynes mengenai perilaku konsumsi dan ekonomi. Yang pertama yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal. Keynes berpendapat bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal yaitu proporsi dari pendapatan tambahan yang akan dibelanjakan untuk mengkonsumsi berada di antara 0 dan 1. Ini berarti bahwa ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung untuk meningkatkan konsumsi mereka, tetapi tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan tersebut. Sebagai contoh, jika seorang mendapatkan tambahan $1, mereka mungkin hanya menghabiskan sebagian dari dolar tersebut untuk mengkonsumsi dan menyisakan sisanya untuk ditabung. Yang kedua, pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Keynes menganggap bahwa pendapatan saat ini adalah penentu utama dari tingkat konsumsi. Ia berargumen bahwa ketika pendapatan meningkat, proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi cenderung menurun, yang dikenal sebagai kecenderungan konsumsi rata-rata. Selanjutnya, peran suku bunga. Meskipun Keynes mengakui bahwa suku bunga dapat mempengaruhi konsumsi, ia berpendapat bahwa pengaruh jangka pendek suku bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatan tertentu adalah sekunder dan relatif tidak penting. Ini berbeda dengan pandangan ekonomi klasik
yang menganggap suku bunga sebagai faktor utama yang mempengaruhi tabungan dan konsumsi. Dugaan-dugaan Keynes ini telah menjadi dasar bagi banyak teori ekonomi modern dan memberikan wawasan penting tentang bagaimana perilaku konsumen dan kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya kita dapat melihat pada kurva 16 strip 1. Di sini terdapat garis biru yaitu C dan garis titik-titik yaitu APC. Ini adalah kurva teori Keynes fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi Keynes dapat ditulis ya dengan persamaan C sama dengan C ditambah CY. C besar dari 0, 0 besar 0 kecil dari C kecil dari 1. Di mana C itu sama dengan konsumsi, Y itu pendapatan, C strip atas itu konstanta, C kecil adalah kecenderungan antara 0 dan 1. Gambar ini menggambarkan fungsi konsumsi dengan 3 sifat yang diduga oleh Keynes. Pertama, kecenderungan mengkonsumsi marginal C adalah antara 0 dan 1. Kedua, kecenderungan rata-rata untuk mengkonsumsi menurun seiring dengan peningkatan pendapatan kerja. Yang ketiga, konsumsi ditentukan oleh pendapatan saat ini. Selanjutnya itu keberhasilan empiris awal. Para peneliti juga menemukan bahwa rumah tangga dengan pendapatan lebih menyimpan sebagian dari pendapatan mereka dalam proporsi yang lebih besar, yang menegaskan bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan meningkat. Dalam beberapa studi, para peneliti melakukan survei rumah tangga dan mengumpulkan data tentang konsumsi dan pendapatan. Mereka menemukan bahwa rumah tangga dengan pendapatan yang lebih tinggi mengonsumsi lebih banyak, yang menegaskan bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal lebih besar dari 0. Selain itu, selama pendapatan rendah, maka rasio konsumsi terhadap pendapatan adalah tinggi, yang mengkonfirmasi dugaan kedua Keynes. Akhirnya, karena korelasi antara pendapatan dan konsumsi juga kuat, tidak ada variabel lain yang penting untuk menjelaskan konsumsi. Para peneliti membahas data agregat atas konsumsi dan pendapatan untuk periode antara dua perang dunia. Data ini juga mendukung fungsi konsumsi Keynes dalam tahun ke tahun. Ketika pendapatan tidak biasanya rendah, seperti selama depresi besar, baik konsumsi maupun tabungan adalah rendah. Kecenderungan mengkonsumsi marginal berada antara 0 dan 1. Selanjutnya, stagnansi sekuler, Simon Kastner, dan teka-teki konsumsi. Fungsi konsumsi Keynes pada awalnya terbukti sukses. Namun, dua anomali segera muncul. Keduanya memusatkan perhatian pada dugaan Keynes bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun apabila pendapatan naik. Anomali pertama muncul setelah beberapa ekonomi mendapat prediksi yang mengerikan dan keliru selama Perang Dunia Kedua. Anomali kedua muncul ketika Simon Kastner membangun data agregat konsumsi dan pendapatan yang baru tahun 1969. Kegagalan hipotesis stagnasi sekuler dan temuan Kastner menunjukkan bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata hampir konstan selama periode waktu yang panjang. Fakta ini menunjukkan teka-teki yang memotivasi banyak peneliti lanjutan mengenai konsumsi.
Selanjutnya, Irving Fisher dan pilihan antar waktu. Kita dapat melihat gambar pada kurva 16 strip 2 di mana perpotongan antara kurva garis biru dan garis merah, di mana garis biru ini adalah fungsi konsumsi atau APC down, dan garis merah ini adalah APC konstan, fungsi konsumsi. Pada gambar kurva di samping ini menunjukkan tentang teka-teki, bukti yang menyatakan bahwa adanya dua fungsi konsumsi untuk data rumah tangga atau untuk seri jangka pendek. Fungsi konsumsi Keynes bekerja dengan baik, namun untuk seri jangka panjang, fungsi konsumsi tampaknya memiliki kecenderungan mengkonsumsi rata-rata yang konstan. Dalam gambar ini, kedua hubungan antara konsumsi dan pendapatan ini juga disebut fungsi konsumsi jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, batas anggaran antar waktu. Kebanyakan orang yang lebih suka meningkatkan kuantitas atau kualitas barang dan jasa yang mereka konsumsi memakai pakaian yang lebih bagus, makan di restoran yang lebih baik, atau menonton lebih banyak film. Alasan orang mengkonsumsi lebih sedikit dari orang yang mereka inginkan adalah karena konsumsi mereka dibatasi oleh pendapatannya dan menghadapi masalah kendala anggaran antar waktu. Fisher memeriksa batasan ini secara mendetail. Fisher memeriksa keputusan yang dihadapi konsumen yang hidup selama 2 periode. Periode 1 mewakili masa muda konsumen dan periode 2 mewakili usia tua konsumen. Konsumen memperoleh penghasilan yaitu Y1 dan mengkonsumsi yaitu C1 dalam periode 1 dan mendapatkan penghasilan Y2 dan mengkonsumsi C2 dalam periode 2. Terdapat 3 poin yang ditandai pada gambar di samping, yaitu pada kurva 16 strip 3 di mana titik A konsumen mengkonsumsi persis pendapatannya di setiap periode. C1 sama dengan Y1 dan C2 sama dengan Y2, sehingga tidak ada simpan pinjam antara dua periode tersebut. Yang pada titik B, konsumen tidak mengkonsumsi apapun periode pertama, yaitu C1 sama dengan 0, dan menyimpan semua pendapatan, sehingga konsumsi pada periode C2 adalah 1 ditambah R, Y1 tambah Y2. Pada titik C, konsumen berencana untuk tidak mengkonsumsi apapun pada periode kedua, C2 sama dengan 0, yang meminjam sebanyak mungkin terhadap second pendapatan periode, sehingga konsumsi periode pertama, C1 adalah Y1 tambah Y2 dalam kurung 1 tambah R. Keterbatasan anggaran konsumen ini yaitu menunjukkan kombinasi konsumsi periode pertama dan periode kedua yang dapat dipilih konsumen. Jika ia memilih antara A dan B, ia mengkonsumsi lebih sedikit dari pendapatan pada periode pertama dan menyimpan sisanya untuk periode kedua. Jika ia memilih titik antara A dan C, ia mengkonsumsi lebih banyak dari pendapatannya pada periode pertama dan meminjam untuk menutupi selisihnya. Selanjutnya, preferensi konsumen. Preferensi konsumen mengenai konsumsi dalam 2 periode dapat diwakili oleh kurva indifferent. Kurva indifferent menunjukkan kombinasi konsumsi periode pertama dan periode kedua yang membuat sama-sama senang. Pada gambar kurva di samping, yaitu gambar 16 strip 4, terdapat 2 garis melengkung berwarna biru di mana ada Y, X, W, dan pada garis lengkung kedua yaitu Y2
IC2, di mana menunjukkan tentang kumpulan kurva indifferent memberikan peringkat lengkap dari konsumen preferensi. Ini memberitahu kita bahwa konsumen lebih memilih titik Z daripada titik W. Tetapi harus jelas karena titik Z memiliki lebih banyak konsumsi di kedua periode. Namun, apabila dibandingkan titik Z dan titik Y, titik Z memiliki lebih banyak konsumsi di periode 1 dan lebih sedikit pada periode kedua. Pada preferensi kurva indifference ini menggambarkan preferensi konsumen atas konsumsi periode pertama dan kedua. Kurva indifference ini menunjukkan kombinasi konsumsi dalam dua periode yang membuat konsumen sama-sama bahagia. Gambar ini menunjukkan dua dari banyak kurva indifference. Kurva indifference yang lebih tinggi seperti C2, IC2 lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah seperti IC1. Konsumen sama-sama senang pada titik W, X, dan Y, tetapi lebih menyukai titik Z daripada titik W, Y, W, X, atau Y. Dan selanjutnya, optimisasi. Konsumen ingin mendapatkan kombinasi konsumsi terbaik dalam dua periode, yaitu pada kurva indifference setinggi mungkin, tetapi batasan anggaran mengharuskan konsumen juga berakhir pada atau bawah garis anggaran, karena garis anggaran mengukur total sumber daya yang tersedia. Selanjutnya kita juga dapat melihat pada kurva 16-5, yaitu di mana ada garis biru melengkung dan garis merah yang memotongnya. Di sini yaitu IC1, IC2 sampai IC4, dan garis merah tersebut adalah keterbatasan anggaran, di mana konsumen optimal mencapai tingkat kepuasan tertinggi dengan memilih titik pada kendala anggaran yang berada pada kurva indifference tertinggi. Pada titik optimum kurva indifference bersinggungan dengan kendala anggaran, di mana gambar di samping itu terdapat kemiringan kurva indifference, yaitu tingkat substitusi marginalnya MRS, dan kemiringan garis anggaran adalah 1, ditambah tingkat suku bunga real, sehingga disimpulkan bahwa berada di titik 0. MRS sama dengan 1 ditambah R. Konsumen memilih konsumsi dalam dua periode sedemikian sehingga tingkat substitusi marginal sama dengan 1 ditambah tingkat bunga real. Selanjutnya kurva 16-6, di mana garis biru lurus dan garis biru melengkung itu adalah anggaran awal kendala, dan garis lurus merah bersinggungan dengan garis merah melengkung itu adalah anggaran baru kendala, di mana garis melengkung biru itu adalah IC1 dan garis melengkung merah itu adalah IC2. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan terjadi dalam periode pertama atau periode kedua, dan konsumen menyebarkan kenaikan pada kedua periode, sehingga perilaku ini disebut dengan consumption smoothing, karena konsumen bisa meminjam dan memberikan pinjaman antar periode, dan penentuan waktu pendapatan tidak relevan dengan waktu yang dikonsumsi hari ini, sehingga nilai pendapatan menjadi Y1 sama dengan Y2 garis miring dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung.
Selanjutnya, bagaimana perubahan dalam pendapatan mempengaruhi konsumsi. Sekarang kita lihat bagaimana konsumen membuat keputusan untuk konsumsi di antara Y1 dan Y2. Menggeser batasan anggaran keluar seperti pada gambar kurva sebelum ini. Batasan anggaran yang lebih tinggi memungkinkan konsumen untuk memiliki kombinasi yang lebih baik daripada konsumsi periode pertama dan kedua, yaitu konsumen sekarang dapat mencapai kurva indiferen yang lebih tinggi. Kita dapat melihat pada kurva 16-7 di mana gambar di samping ini adalah berada pada gambar di tingkat bunga yang lebih tinggi, menurunkan konsumsi periode pertama yaitu AC1 dan meningkatkan konsumsi pada periode 2 yaitu AC2. Dalam pendapatan perubahan konsumsi yang disebabkan oleh pergerakan ke kurva indiferen yang lebih tinggi karena konsumen adalah penabung bukan peminjam, dan kenaikan tingkat bunga ini membuatnya lebih baik. Dengan substitusi adalah perubahan konsumsi yang disebabkan oleh perubahan harga relatif pada kedua periode. Selanjutnya itu batasan pinjaman. Model Fisher mengasumsikan bahwa konsumen dapat meminjam sekaligus menabung. Kemampuan untuk meminjam memungkinkan konsumen saat ini melebihi pendapatan saat ini. Ketika konsumen meminjam, dia mengkonsumsi sebagian dari pendapatan masa depannya hari ini. Namun bagi banyak orang meminjam seperti itu adalah hal yang mustahil. Contohnya yaitu seorang mahasiswa yang ingin liburan di musim semi di Florida. Mungkin tidak dapat membiayai liburannya dengan pinjaman bank. Hal ini yang dibahas oleh Fisher, yaitu adalah analisis inilah yang mengubah Fisher jika konsumennya tidak dapat meminjam. Kita dapat melihat pada kurva 16-8 di mana terdapat garis berwarna biru yaitu anggaran kendala dan garis lurus berwarna hitam yaitu kendala peminjaman. Kendala peminjaman ini jika konsumen bisa tidak meminjam, ia menghadapi kendala tambahan bahwa konsumsi periode pertama tidak dapat melebihi pendapatan periode pertama. Area yang diarsir mewakili kombinasi konsumsi periode pertama dan yang kedua dapat dipilih konsumen. Dengan kata lain, gambar di samping ini menunjukkan batasan peminjaman jika konsumen tidak dapat meminjam. Ia menghadapi batasan tambahan bahwa konsumsi periode pertama tidak dapat melebihi pendapatan periode pertama. Kemudian, pada bidang yang diarsir ini menunjukkan kombinasi konsumsi periode pertama dan periode kedua yang bisa dipilih konsumen. Selanjutnya yaitu kurva 16-9 di mana di sini terdapat dua kurva. Yang pertama kurva kendala peminjaman tidak mengikat, yang kedua kendala peminjaman apakah mengikat. Ini menunjukkan adanya dua kemungkinan. Yang pertama, pada panel A, konsumen ingin mengonsumsi lebih sedikit dalam periode pertama daripada yang dihasilkan. Batasan pinjaman tidak mengikat dan oleh karena itu tidak mempengaruhi konsumsi. Pada panel B, konsumen ingin memilih titik D, di mana dia mengkonsumsi lebih banyak dalam periode 1 daripada yang ia hasilkan, tetapi batasan peminjam mencegah hasil ini. Hal terbaik yang dapat dilakukan konsumen adalah mengkonsumsi semua pendapatan periode pertamanya yang diwakili oleh titik E.
Selanjutnya itu Franco Modigliani dan hipotesis siklus hidup. Dalam serangkaian makalah yang ditulis pada tahun 1950-an, Franco Modigliani dan kolaboratornya Albert Ando dan Richard Bramberg menggunakan model perilaku konsumen Fisher untuk mempelajari fungsi konsumen. Hipotesisnya mempertimbangkan seorang konsumen yang mengharapkan untuk hidup yang lain T tahun memiliki kekayaan W dan mengharapkan untuk mendapatkan penghasilan Y per tahun sampai dia pensiun R tahun sekarang. Berapa tingkat konsumsi yang akan dipilih konsumen jika ia ingin mempertahankan tingkat konsumsi yang lancar selama hidupnya? Sumber daya seumur hidup konsumen terdiri dari kekayaan awal W dan penghasilan seumur hidup sebesar R kali Y. Konsumen dapat membagi sumber daya seumur hidup di antara T itu tahun. Asumsikan bahwa dia ingin mencapai jalur konsumsi yang paling mulus. Di sini dapat kita lihat persamaannya, yaitu C sama dengan W ditambah RY per T. Fungsi konsumsi sebagai seseorang yaitu C sama dengan 1 per T kali W ditambah R per T kali W. Misalkan konsumen mengharapkan hidup selama 50 tahun lebih dan bekerja selama 30 tahun, maka T sama dengan 50 dan R sama dengan 30. Sehingga fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 0,02 W ditambah 0,6 Y. Jika setiap individu dalam perekonomian merencanakan konsumsi seperti ini, maka fungsi konsumsi agregat hampir sama dengan individu. Konsumsi agregat bergantung pada kekayaan dan pendapatan. Artinya fungsi konsumsi perekonomian adalah C sama dengan AW tambah beta Y. Gambar di samping ini menunjukkan bahwa fungsi konsumsi daur hidup yang menyatakan bahwa konsumsi bergantung pada kekayaan dan pendapatan. Dengan kata lain, perpotongan fungsi konsumsi AW bergantung pada kekayaan. Di sini dapat kita lihat pada kurva 16 strip 10, di mana ini adalah garis lurus berwarna biru dan garis berwarna hitam yang membentuk segitiga. Siklus hidup fungsi konsumsi di sini itu model siklus hidup yang menyatakan bahwa mengkonsumsi bergantung pada kekayaan dan pendapatan. Akibatnya intercept fungsi konsumsi tergantung pada kekayaan. Selanjutnya pada kurva 16 strip 11 itu ada dua garis merah dan garis biru, di mana garis merah ini adalah W. Di sini menjelaskan bahwa bagaimana perubahan kekayaan mengubah konsumsi fungsi. Jika konsumsi bergantung pada kekayaan, maka peningkatan kekayaan menggeser fungsi konsumsi ke atas. Dengan demikian, fungsi konsumsi jangka pendek yang menjaga kekayaan tetap konstan tidak akan terus berlaku dalam jangka panjang, seiring dengan peningkatan kekayaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya pada kurva 16 strip 2, di mana pada gambar ini menunjukkan konsumsi, pendapatan dan kekayaan selama daur hidup, menyatakan jika konsumen meratakan konsumsi selama hidupnya sebagaimana yang ditunjukkan pada garis horizontal, dia akan menabung dan mengakumulasikan kekayaan selama masa kerjanya dan kemudian menghabiskan tabungan dan mengurangi kekayaannya selamanya.
Selanjutnya itu Milton Friedman dan hipotesis pendapatan permanen. Friedman mengusulkan bahwa konsumsi individu tidak hanya bergantung pada pendapatan saat ini, tetapi juga pendapatan yang diharapkan di masa depan. Dengan kata lain, individu membuat keputusan konsumsi berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai pendapatan permanen mereka, yaitu pendapatan rata-rata yang diharapkan akan mereka terima dalam jangka panjang, bukan hanya pendapatan yang mereka terima saat ini. Komponen pendapatan Friedman membagi pendapatan menjadi dua komponen. Yang pertama, pendapatan permanen YP. Ini adalah bagian dari pendapatan yang diharapkan akan terus ada di masa depan. Pendapatan permanen mencerminkan pendapatan rata-rata yang stabil. Pendapatan sementara atau YS. Ini adalah bagian dari pendapatan yang tidak diharapkan akan berlanjut. Selanjutnya, Friedman menyimpulkan bahwa kita harus melihat fungsi konsumsi sebagai C sama dengan A, Y pangkat P, di mana A adalah konstanta yang mengukur fraksi pendapatan permanen yang dikonsumsi. Hipotesis pendapatan permanen seperti yang diungkapkan oleh persamaan ini menyatakan bahwa konsumsi sebanding dengan pendapatan permanen. Implikasi dari hipotesis pendapatan permanen yang dikemukakan oleh Milton Friedman memiliki beberapa aspek penting yang mempengaruhi pemahaman kita tentang perilaku konsumsi, kebijakan ekonomi, dan analisis makroekonom. Mari kita lihat apa yang disyaratkan hipotesis Friedman untuk kecenderungan mengkonsumsi rata-rata. Bagilah kedua sisi fungsi konsumsi dengan Y untuk mendapatkan APC sama dengan C strip Y sama dengan AY pangkat P per Y. Menurut hipotesis pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata tergantung pada rasio pendapatan permanen terhadap pendapatan saat ini. Ketika pendapatan saat ini sementara naik di atas pendapatan permanen, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata untuk sementara turun. Ketika pendapatan saat ini turun sementara di bawah pendapatan permanen, kecenderungan konsumsi rata-rata untuk sementara itu naik. Selanjutnya itu Robert Hall dan hipotesis jalan acak. Robert Hall adalah seorang ekonom yang terkenal karena kontribusinya dalam teori konsumsi dan analisis makroekonomi, khususnya melalui pengembangan hipotesis jalan acak atau random wall hypothesis. Yang pertama, dasar hipotesis jalan acak. Hipotesis jalan acak mengusulkan bahwa perubahan konsumsi dari waktu ke waktu tidak dapat diprediksi dan mengikuti pola yang acak. Menurut Hall, jika konsumen memiliki ekspektasi rasional untuk mengikuti hipotesis pendapatan permanen, maka perubahan dalam konsumsi seharusnya hanya terjadi sebagai respon terhadap informasi baru yang tidak terduga mengenai pendapatan seumur hidup mereka. Yang kedua, implikasi untuk perilaku konsumsi. Menurut hipotesis jalan acak, jika konsumen menggunakan semua informasi yang tersedia secara optimal, maka perubahan konsumsi mereka akan mencerminkan kejutan tentang pendapatan seumur hidup. Misalnya, jika seorang menerima promosi yang tidak terduga, mereka mungkin meningkatkan konsumsi mereka. Sebaliknya, jika mereka mengalami penurunan pendapatan yang tidak terduga, mereka akan mengurangi konsumsi. Oleh karena itu, perubahan konsumsi tidak dapat diprediksi dan mengikuti pola acak. Yang ketiga, dampak pada kebijakan ekonomi, yaitu hipotesis ini memiliki implikasi yang penting bagi pembuat kebijakan. Jika perubahan konsumsi mengikuti pola acak, maka kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mempengaruhi konsumsi mungkin tidak selalu berhasil. Selanjutnya itu David
Levson dan tarikan kepuasan konsumen. David Levson adalah seorang ekonom yang terkenal karena penelitiannya dalam bidang ekonomi perilaku, khususnya yang berkaitan dengan keputusan konsumsi dan tabungan. Salah satu konsep kunci yang diajukan oleh Levson adalah daya tarik kepuasan instan, atau temptation of instant gratification, yang menjelaskan bagaimana preferensi konsumen terhadap kepuasan segera dapat mempengaruhi perilaku konsumsi dan tabungan mereka. Yang pertama itu kepuasan instan, yang kedua itu survei dan data, dan yang ketiga itu fenomena psikologis, di mana Levson menjelaskan bahwa keputusan konsumsi tidak selalu diambil oleh individu yang sepenuhnya rasional. Sebaiknya jika perilaku manusia seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis yang membuat mereka lebih cenderung untuk memilih opsi yang tidak memberikan kepuasan segera. Ini menciptakan ketidakcocokan antara apa yang mereka inginkan menabung di masa depan dan apa yang mereka lakukan menghabiskan uang sekarang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.